Semoga berhasil. Oke, cek anakku semua, Soli Solihah. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Miss. Sudah kelihatan di layar kalian, Nak? Sudah, Miss. Oke, kalau sudah, di sini lanjutkan dulu. Bentar ya. Oke, seperti yang Misi sampaikan tadi ya, hari ini kita akan belajar volume tapi cuma 3 bangun, yaitu kerucut, tabung, dan bola. Kemudian luas permukaan dari tabung saja. Itu ya. Yang pertama, cara mendapatkan rumus volume tabung. Cara mendapatkan rumus volume tabung. Prisma segi 4, kemudian kita gabung prisma ini, prisma segi 3 kita gabung sebanyak 6, nanti menjadi prisma segi 6, kemudian prisma segi banyak, kemudian ini anak-anakku semua, yang kayak angka 8 tidur ini adalah simbol yang namanya tak hingga atau tak terhingga. Jadi kalau ada simbol kayak angka 8 tapi posisinya tidur kayak gini, ini adalah tak terhingga. Jadi ini bacanya prisma segi N tak terhingga. Tak terhingga itu banyak banget sampai kita tidak bisa menghitung. Tak terhingga gitu ya. Nah, prisma segi N tak terhingga itu adalah tabung. Jadi bermula dari prisma segi 4, kemudian menjadi prisma segi 6, segi banyak, kemudian menjadi prisma segi tak hingga. Tabung adalah prisma segi N dengan N tak hingga. Dengan jumlah N-nya itu tak hingga. Harusnya kan segi 6, segi 7, segi 8. Ini segi N-nya itu sampai tak terhingga gitu ya. Kemudian segi N tak hingga itu membentuk lingkaran. Maka alas tabung adalah lingkarannya. Alas itu yang bawah ini. Tutup itu yang atas. Jadi tabung itu alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya juga berbentuk lingkaran. Mikrofonnya Mas Hanif minta tolong dimatikan. Karena alasnya berbentuk lingkaran, alasnya tabung ini berbentuk lingkaran, maka volume tabung sama dengan luas lingkaran dikalikan tinggi. Tinggi itu yang di sini, Nak. Ini tinggi tabung. Tinggi tabung sini ya. Ini adalah alasnya. Berarti volume tabung luas lingkaran atau luas alas dikali tinggi. Luas lingkaran ada yang ingat luas lingkaran? Coba yang ingat mikrofonnya diaktifkan. Masih ingat luas lingkaran apa anak-anakku semua? Pi R kuadrat. Pi R kuadrat, pinter. Pi R kuadrat. Volume tabung luas lingkaran kali tinggi. Luas lingkaran pi R kuadrat kalikan tinggi. Jadi pi R kuadrat kali tinggi. Gitu ya. Jadi volume tabung itu luas lingkaran dikali tinggi. Pi R kuadrat kali tinggi. Inilah anak-anakku semua cara mendapatkan rumus volume tabung. Sebelum lanjut ke soal, apakah anak-anak semua paham yang disampaikan Miss Wiwi hari ini tentang cara mendapatkan rumus volume tabung? Paham. Sudah? Oke, berarti kita lanjut ke latihan soal. Ingat ya, volume tabung rumusnya adalah luas alas kali tinggi atau luas lingkaran kali tinggi. Rumusnya luas lingkaran itu pi R kuadrat terus dikalikan tinggi gitu ya. Kita masuk ke contoh soal. Diberikan gambar tabung. Coba sebelum misi bahas ya, kita cek dulu. Berapakah volume tabung di atas? 7 ini sebagai apa ya anak-anak semua? 7 ini apa? Jari-jari. Jari-jari, pinter. 28 apa ini namanya? Tinggi. Tinggi tabung, pinter. Kemudian kita masuk ke penyelesaian. Volume tabung rumusnya kita masukkan dulu. Pi R kuadrat kali T, tinggi. Kita masukkan angkanya satu-satu yuk. Pi. Karena di sini jari-jarinya 7,
jari-jari 7 berarti kelipatan dari 7. Berarti kita menggunakan nilai pi 3,14 atau 22/7. 22/7. Oke, kita masukkan pi. R-nya berapa anak-anak semua? 7. Berarti kali 7. R-nya lagi kali 7 karena R-nya double ya. R-nya kuadrat berarti R-nya 2 kali. Dikalikan tinggi. Tingginya tabung berapa, Nak? 28 28. Kita masukkan. Kalau sudah ketemu seperti ini, bisa kita hitung dengan sistem corek. Yang kita corek yang angka mana dulu? 7. Oke, 7 yang bawah dulu ya. 7 dibagi 7 hasilnya berapa, Nak? 1. Kemudian kita nyorek juga yang 7. 7 dibagi 7, 1. Ada lagi yang bisa dicorek? Sudah selesai ya, sudah tidak ada yang dicorek. Berarti kita tulis semua hasilnya. 22 kali 1 kali 7 kali 28. Kali satunya tidak ditulis juga nggak apa-apa. 22 kali 7 kali 28. Minta tolong anak-anakku soli-solihan semua orek-orek di situ. Hitung 1 dulu. Cek, apakah terdengar? Terdengar. Dihitung, Nak, di rumah minta tolong dihitung yuk. 22 kali 7 berapa? 22 kali 7. 154. 154. Kita cek. Iya, betul. 154 kali 28 yuk minta tolong dihitung di rumah. Jadi biar kalian tetap ingat proses perhitungannya. 154 dikali 28 yuk, Nak. Yang sudah ketemu boleh disebutkan. 4.312. Oke, kita coba ya. Jawabannya 4.312 sama anak-anak. Sama. Oke, berarti terakhir adalah kesimpulan. Jadi, volume tabung tersebut adalah 4.312. Nih, satuannya nggak boleh lupa. Sentimeter kubik, karena yang ditanyakan adalah volume. Yang ditanyakan volume, jawabannya sentimeter kubik. Yang ditanyakan luas, sentimeter persegi. Yang ditanyakan panjang, lebar, tinggi, sentimeter, gitu saja. Anak-anakku semua, ini contoh volume tabung, cara menyelesaikan soal volume tabung. Apakah anak-anakku semua sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham. Paham. Kata kuncinya anakku semua, oke, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kata kuncinya anakku, volumenya, rumusnya jangan sampai keliru. Kemudian memasukkan angkanya itu satu-satu, pi-nya berapa. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, kita menggunakan pi-nya 22/7. Kemudian jari-jarinya berapa kita hitung, jangan lupa jari-jarinya didobel karena pangkat 2 atau kuadrat. Kemudian dikalikan tinggi, gitu ya. Oke, anakku semua, selanjutnya kita ke berikutnya. Cara mendapatkan rumus volume kerucut. Di sini ada gambar kerucut, di sini ada gambar tabung. Oke, dengan tingginya tabung ini sama dengan tingginya kerucut nih ya. Jadi tingginya tabung sama dengan tingginya kerucut. Kemudian ini diameternya kerucut juga sama dengan diameternya tabung. Jadi kalau misalkan tabung tingginya 8, kerucut tingginya juga 8. Kalau tabung diameternya 7, misalkan kerucutnya juga 7. Dengan tinggi dan diameter yang sama, mari kita coba masukkan isi yang ada di dalam kerucut ke dalam tabung. Dituangkan 1 kali. Dituangkan 2 kali. Dituangkan 3 kali. 1, 2, 3. Dari sini anakku semua, berarti isinya lebih banyak tabung apa kerucut?
Tabung. Tabung, karena isi kerucut ketika ditumpahkan atau dimasukkan ke dalam tabung butuh 3 kali untuk memenuhi tabung, gitu ya. Kemudian kita coba dulu, masih ingat nggak tadi rumus dari volume tabung? Pi R kuadrat T kali tinggi ya, pinter. Kemudian kita coba masukkan ke volume kerucutnya. Volume tabung Pi R kuadrat kali T. Sedangkan volume tabung 3 kali dari volume kerucut. Paham apa mboten? Cek. Tabungnya kan kalau diisi 3 kali kerucut anak tadi. Iya. Nah, Iya. volume tabung kita tahu Pi R kuadrat kali T, nggih toh? Sekarang kita bahas volume kerucut. Bentar, mesti pindah nggih, biar kalian bisa melihat. Nah, di sini. Sehingga volume kerucut, volume tabung dibagi 3 atau 1/3 volume tabung. 1/3 volume tabung kan Pi R kuadrat T. Jadi kalau volume kerucut tinggal Pi R kuadrat T dibagi 3 atau dikali 1/3. Penulisannya seperti ini. Paham napa mboten? Paham. Sekali lagi nih cek ya, coba. Berarti tabung sama volume lebih besar siapa, nak? Tabung sama volume, maaf, astagfirullah. Tabung sama kerucut lebih besar siapa berarti? Tabung, karena isinya 3 kali dari isi kerucut, gitu loh. Sehingga ketika ditanya volume kerucut adalah bisa ditulis dengan begini ya. Volume kerucut 1/3 kali volume tabung, atau bisa dibahasakan dengan gini, volume tabung dibagi 3 itu volume kerucut, gitu. Hanya bentuk penulisannya saja, gitu ya. Sampai sini sudah paham anak-anakku semua? Paham. Alhamdulillah. Paham, Miss. Kita ke latihan soal ya. Latihan soal tabung. Kerucut, maaf, kan kita bahas kerucut ya. Berapakah volume kerucut di atas? Kita pindah lagi biar tidak mengganggu. Maaf ya. Dipindah-pindah terus ini. Oke anak-anakku semua. Sebelum misi mulai ke pembahasan, kita cek dulu. Dari angka di sini, nah, angka dari gambar kerucut, jari-jarinya berapa, nak? 14. Tingginya berapa, nak? 21. Berarti kita masukkan rumusnya dulu, nak. Yuk, ada yang masih ingat rumusnya apa? Volume kerucut. 1/3 Pi kuadrat kali tinggi. Volume kerucut 1/3 kali luas lingkaran Pi R kuadrat dikali tinggi. Gini nggih. Kemudian kita masukkan angkanya satu-satu. 1/3 dikali. Oke, karena di sini jari-jarinya 14, berarti kita menggunakan nilai Pi berapa, nak? 22/7. 22/7. Jari-jarinya berapa, nak? 14. Tulis berapa kali karena 2 kali. 2 kali. 2. Lah ini kok maaf ya, nggak lurus ya. Anggap aja lurus, maaf. Kemudian dikalikan tinggi. Tingginya berapa, nak? 21. 21. Oke, sampai sini paham? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah ditulis semua angka-angkanya seperti ini, nak, kita kerjakan dengan sistem coret. Yang pertama kita nyoret dengan angka 3 dulu. Angka 3 dibagi 3, hasilnya berapa, nak? 1. Angka 3, kemudian kita cari di sini pembilang yang bisa dibagi 3. 1 bisa dibagi 3 enggak? Enggak. 22 bisa dibagi 3 apa enggak?
Enggak. 21 bisa? Bisa. Berarti dapat berapa kalau 21 dibagi 3, Nak? 7. Berarti kita coret 21, hasilnya adalah 7. Sampai sini paham? Oke, kemudian kita masih punya 7 di bawah, kita coret. 7 dibagi 7 hasilnya berapa, Nak? 1. Yang bisa dicoret angka berapa di sini? 14. 14-nya kalian boleh nyoret yang pertama atau yang depan, boleh nyoret yang kedua atau yang belakang, terserah kalian. Kalau Musiwi nyoretnya yang depan. 14 dibagi 7 dapat 2. Habis ini sudah selesai, tidak ada yang perlu dicoret. Kemudian kita tulis angkanya satu persatu. 1 kali 22 kali 2 kali 14 kali 7. Mari kita hitung satu kali. Kita hitung dulu satu persatu. Yang pertama, 1 dikali 22. Berapakah 1 dikali 22? 22. Berapapun, bilangan berapapun, kalau dikalikan 1, hasilnya ya bilangan itu lagi. Gitu ya. Oke, sekarang 22 kali 2. Berapakah 22 dikali 2? 44. Betul, berubah ya. 44 kali 14. Minta tolong Nak dicoba di situ, di rumah. Diorek-orek sendiri yuk. 44 dikali 14. 616. 616. Kita coba apakah 616? Ya, 616 kemudian kalikan 7, Nah. Orek-orekan kalian tadi 616 dikalikan 7 coba, Nah. 4.312. 4.312. Begini anak-anak? Ya. Oke, kesimpulannya jadi volume kerucut tersebut adalah 4.312 cm. Jangan lupa satuannya cm kubik karena yang ditanyakan volume. Sampai sini anak-anakku semua, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Berikutnya kita ke volume yang suka ditendang anak laki-laki. Volume bola. Cara mendapatkan rumus volume bola dulu. Diberikan gambar bola dulu. Tendang yuk, tendang. Bola, kalau kita belah jadi 2, berarti tinggal separuh ya. Kemudian di sini jelaskan anak-anak solihah, bola dipotong separuh, dipotong setengahnya, berarti tinggal setengah ya. Kemudian dengan tinggi yang sama, dengan ukuran diameter yang sama, ini bentuk kerucut. Tinggi dari setengah bola, ini kan cuma setengah bola nggih? Kan separuh. Paham napa mboten ini separuh bola, setengah bola? Dibelah jadi 2, cuma setengah bola. Tinggi dari setengah bola itu sama dengan tinggi dari kerucut. Setengah bola sama dengan tinggi satu kerucut. Sama dengan jari-jari bola. Jari-jari bola sama dengan ditulis R. Jadi tinggi setengah bola itu sama dengan tinggi kerucut sama dengan jari-jari bola. Atau ditulis simbolnya R gitu ya. Kemudian bola panjangnya ini loh dari sini ke sini sama dengan diameter kerucut. Kemudian kita coba masukkan. Kita tuangkan 1 kali nuang kerucut. Oke, anakku semua, untuk memenuhi setengah bola butuh berapa kali kerucut tadi, Nak? 2. Oke, selanjutnya misi tulis dulu. Volume kerucut
Tadi loh yang pertama loh ya, volume kerucut sepertiga kali pi R kuadrat T. Ini kan sudah dipelajari di depan, G. Kemudian kita masuk. Kalau volume kerucut segini, volume dari setengah bola adalah 2 kali volume kerucut. Kita bahas dulu. Tadi untuk memenuhi setengah bola ini butuh 2 kali kerucut nuang kan tadi? Nggih napa mboten? Nggih. Berarti setengah bola itu 2 kali isi dari kerucut. Kalau satu bola berarti berapa kali isi kerucut, Nak? 4. Kalau setengah bola butuh 2 kerucut, kalau satu bola berarti butuh 4 kerucut. Paham napa mboten? Paham. Tadi kan untuk memenuhi setengah bola butuh 2 kali nuang dari kerucut ini. Berarti kalau mau memenuhi satu bola penuh berarti butuhnya 4 gitu ya. Berarti volume bola 4 kali volume kerucut. Padahal volume kerucut tadi berarti 4 kali 1/3 kali pi R kuadrat kali tinggi. 4 kali 1/3 itu berarti pembilang kali pembilang dulu. 4 kali 1 berapa, Nak? 4 kali 1 berapa? 4. 1 kali 3 3. Berarti rumus bola adalah 4/3 kali pi R kuadrat kali T. Dengan T ini ya, dengan T tinggi kerucut di sini ada keterangannya. Tinggi kerucut sama dengan apa ini? Jari-jari bola. Jari-jari. Berarti 4/3 pi R kuadrat kali T. Kali T-nya diganti R, kan ukuran T-nya sama. Kalau dikalikan R berarti R-nya jadi berapa nanti? T-nya ini berubah jadi R. Ya. Jadi Berarti 4/3 PR kuadrat dikali R karena tinggi kerucut sama dengan R. Berarti totalnya, waduh, diganti dulu ini, dipindah dulu biar kelihatan. Di depan. Berarti anakku semua volume bola sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. 4/3 kali pi R pangkat 3. Sampai sini anak-anakku Solihah kelas 6 Ar-Rozi dan Rufaidah. Paham napa mboten? Paham. Paham napa mboten? paham. Kita ke soal. Kita ke soal nggih, ke latihan soalnya. Diberikan sebuah bola, jari-jarinya 9. Berapakah? Volume bola, kita tulis lagi rumusnya 4/3 kali pi R pangkat 3. Kita masukkan satu-satu. 4/3 dulu kali jari-jari 9. Kalau jari-jari 9 kita menggunakan nilai pi yang berapa, anak-anak? Jari-jarinya 9. Kita menggunakan nilai pi yang berapa, anak-anak? 3,14. Karena 9 bukan kelipatan 7. Berarti kita menggunakan nilai pi yang 3,14. Kemudian jari-jarinya berapa, Nak? 9. Berarti 9-nya kita tulis 3 kali ya. Kali 9, kali 9, kali 9. Kenapa ditulis 3 kali? Karena ini loh. R pangkat 3, berarti 3 kali. Dari sini, apakah ada yang bisa dicoret, anak-anak? Ada yang bisa dicoret? Angka berapa dengan berapa?
3 sama 3 dengan 9. 9. 9. Oke, kita hitung dulu. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 9 dibagi 3 hasilnya berapa? 3, pinter. Kalau di sini Miss Siwi yang dicoret yang depan, kalian boleh nyorek yang ini, boleh nyorek yang ini gitu ya. Kemudian kita tulis dulu angkanya. 4 kali 3,14 kali 3 kali 9 kali 9. Sampai sini paham napa mboten? Paham. Oke, anak-anakku semua, dari hasil ini 4 kali 3,14 kali 3 kali 9 kali 9, ini supaya kita memudahkan menghitung 3,14-nya Miss Siwi taruh belakang. Misi taruh belakang. Jadi angkanya 4 kali 3 langsung ke sini, kali 9 kali 9 baru dikali 3,14. Sampai sini paham apa mboten? 3,14-nya yang awalnya di nomor 2 ini misi pindah paling belakang. Paham nggih? Kemudian kita hitung satu-satu. 4 kali 3 berapa nak? 4 kali 3? 12. Berarti tahu ya, 12 kali 9 kali 9 kali 3,14. Tolong dihitung 12 kali 9 berapa? 12 kali 9 berapa? 108. 8. 108. Oke, benar. 108 dikali 9, minta tolong dihitung solihah. 972 dikali 3,14. Yuk, minta tolong. Latihan menghitung pakai desimal. 972 kali 3,14. Ngitungnya pakai orek-orekan manual ya, jangan pakai kalkulator. Ngitungnya manual. Kalau ujian kan pakai ngitungnya manual ya. Yang sudah menghitung 972 dikali 3,14, jawabannya berapa nak? Praktek langsung ya, biar semakin paham. Ilmu atau pelajaran itu kalau dipraktekkan malah semakin paham, semakin mudah mengingat. Sudah ada yang ketemu anak-anakku? 972 dikali 3,14. Waduh, ini benar apa? Sudah ada yang ketemu jawabannya? Iya, aku. Mbak Giza, tolong Mbak Giza disebutkan Mbak Giza. Ya Allah, takut salah. 305.208. Banyak banget ya? Ada komanya kan seharusnya? Iya, ada. Bentar. Atau ada yang mau nyoba selain Mbak Giza? Enggak apa-apa. Aku, Miss. Siapa? Jawabannya 3052,8. 3052,08. Ah, betul. Pinter Ki Mas Ridho. Oke, anak-anakku yang menghitung apakah ketemu jawabannya seperti ini? 3,052,08. Iya, Miss.
Oke, alhamdulillah. Jadi volume bola tersebut adalah 3052,08 cm kubik. Jangan lupa cm kubik, nggih. Oke, anak-anakku semua, untuk volume hari ini yaitu volume tabung, volume kerucut, dan volume bola sudah selesai. Materi kita tinggal satu, luas permukaan tabung. Sampai sini, sampai ke volume bola, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke luas permukaan tabung? Masuk. Tidak ada? Enggak. Alhamdulillah, semoga kalian paham nggih, Nak. Kalau bingung, langsung ditanyakan ke Miss Iwi nggih. Hari ini kita akan belajar ke permukaan tabung dulu. Pertama, permukaan tabung dulu. Sebelum keluas kita harus tahu dulu permukaan tabung. Tabung itu kalau dibuka seperti apa? Mari kita lihat video sebentar ini ya. Coba dilihat anak-anakku semua. Nanti misi putar 2 kali. Tabung dibuka. Dilihat ini ya. Yang garis hitam, ini kan keliling dari lingkaran. Garis hitam keliling lingkaran. Keliling lingkaran kalau dibuka menjadi panjangnya persegi panjang. Video selesai. Misi putar lagi nggih. Sambil misi jelaskan. Tabung, kemudian akan kita buka. Oke, dibuka ternyata bentuknya, tutupnya berbentuk lingkaran, bawahnya juga lingkaran. Kemudian garis yang berwarna hitam, ini adalah keliling lingkaran. Yang mengelilingi lingkaran, kalau dibuka ternyata menjadi panjangnya persegi. Panjangnya persegi panjang. Sedangkan yang menjadi lebarnya persegi panjang, ini adalah tingginya tabung. Misi putar 1 kali lagi, semoga paham. Dibuka, dibelah, bentuk tabung, dibuka menjadi tutupnya lingkaran, bawahnya lingkaran, keliling lingkaran. Ketika dibuka, keliling lingkaran ini yang bergaris hitam ketika dibuka menjadi panjangnya persegi panjang, lebarnya persegi panjang adalah tingginya tabung. Sampai sini paham napa mboten? Paham. Oke, semoga paham ya. Kita lanjutkan, Nak. Oke. Setelah dibuka tadi ya, setelah dibuka itu ternyata bentuknya adalah persegi panjang dengan 2 lingkaran. Lingkaran pertama sebagai alas atau bawah, lingkaran kedua sebagai tutup atau atas. Kemudian keliling lingkaran ternyata malah menjadi panjang dari persegi panjangnya. Kemudian dengan lebar persegi panjang ini adalah tinggi tabung. Oke, ini adalah bentuk permukaan tabung. Dari bentuk permukaan tabung ini, mari kita belajar berikutnya ke luasnya. Nah, kalau tadi baru ke permukaannya, sekarang ke luas permukaan tabung. Dibawa lagi sama Miss Iwi ke sini. Dari gambar jaring-jaring tabung yang merupakan 2 lingkaran sebagai alas dan tutup, alasnya yang bawah, tutup yang atas, kemudian dengan persegi panjang. Kemudian ada 2 kali lingkaran. 2 kali lingkaran dengan jari-jarinya adalah R. Ada yang masih ingat rumus dari luas lingkaran apa? R R kuadrat. Karena ya betul, PR kuadrat. Maaf. Karena di sini lingkarannya 2 berarti 2 kali luas lingkaran. 2 kali PR kuadrat. Paham sampai sini anak-anakku semua?
Paham. Lingkarannya ada 2 berarti dikali 2 gitu ya. Yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang tadi misi menjelaskan bahwa panjangnya persegi panjang itu adalah kelilingnya lingkaran. Nggih napa mboten tadi? Kelilingnya lingkaran ini kalau dibuka ternyata menjadi panjang dari persegi panjang. Berarti panjang persegi panjang ini adalah keliling lingkaran. Kemudian tinggi dari tabung itu adalah lebarnya persegi panjang. Berarti luas kedua atau luas persegi panjang adalah keliling lingkaran dikalikan tinggi lingkaran. Dikalikan tinggi tabung, maaf tinggi lingkaran. Tinggi tabung. Kemudian yang namanya luas permukaan berarti ya luas 2 lingkaran ditambah luas persegi panjang. Kita jumlahkan. Keliling lingkaran rumusnya 2pi R kali T, T-nya dimasukkan gitu ya. Sekarang luas permukaan tabung berarti luas 1, 2 lingkaran, terus luas kedua adalah persegi panjang. Luas 1, 2pi R kuadrat. Kita tulis 2 kali pi kali R kali R. Luas 1, 2 kali pi kali R kali R. Kemudian ditambah luas kedua. Luas kedua 2 kali pi kali R kali T. 2 kali pi kali R kali T. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2pi R kali, ingat ya, ini tidak boleh hilang. Salah kalian ketika tidak menuliskan tanda, tanda kurung, maka nilainya akan berubah. Nah, sekali lagi, luas permukaan tabung ada tanda kurung di sini. Nanti kalau kalian menuliskannya tidak ada tanda kurung, maka nanti hasilnya akan berbeda. Kalau tidak ada tanda kurung, berarti kali R tambah T. Tapi kalau ada tanda kurung, masih ingat nggak ya? Operasi hitung yang pertama kali harus dihitung adalah yang di dalam kurung. Jadi nanti ketika ada soal ini yang di dalam kurung ini harus dihitung. Oke, untuk memudahkan menghafal ini bisa disingkat dengan 2pi di rumah, R itu rumah ya, RT berarti ya disingkat RT langsung ya, di rumah Pak RT atau di rumah RT juga boleh. Ya, 2pi di rumah itu RT. R tambah T. Jadi ada 2pi di rumah Pak RT gitu. Nah, sampai sini paham apa mboten? Paham. Nah, bismillah ya, semoga benar-benar kalian diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami dan bismillah kita latihan ke latihan soalnya. Contoh soal luas permukaan. Berapakah luas permukaan tabung di atas? Oke, anakku semua. Dari gambar ini, jari-jarinya berapa, Nak? 7. Tingginya berapa, Nak? 28. 28. Kita masukkan rumus dulu. Luas permukaan tabung bisa disingkat dengan LP ya. Luas permukaan itu LP. LP tabung atau luas permukaan tabung. Rumusnya apa tadi? 2pi di dalam rumah RT. 2pi di dalam rumah dikali RT. RT-nya harus di dalam kurung karena RT-nya harus kita hitung dulu. Kemudian kita masukkan angkanya 2. Oke, jari-jarinya di sini 7. Kita menggunakan nilai pi berapa, Nak? 22/7 karena jari-jarinya kelipatan dari 7 dikali R. R-nya berapa, Nak? 7 lah. R-nya berapa itu? 7. Dikalikan dalam kurung juga harus dalam kurung. R-nya 7, T-nya tingginya 28. Oke, dalam kurung dihitung dulu.
Oke, sebelum kita menghitung itu, di sini ada yang bisa kita coret. Angka berapa, Nak? 7 sama 7. Oke, pinter. Yang perlu Miss Siwi tekankan dan ingatkan, kalian harus hati-hati di sini. Di sini ada angka 7, di sini ada angka 7, di sini juga ada angka 7, ada angka 8. Tapi, Nak, angka 7 ini tidak boleh dikalikan dengan angka 7 di sini sama 28 di sini. Harus dijumlahkan dulu ini. Paham? Angka 7 tidak boleh dicoret dengan di sini sebelum kalian jumlahkan dulu. Karena di dalam kurung. Kalau dalam kurung, dalam operasi hitung matematika, itu adalah number one. Nomor 1 harus dihitung dulu sebelum dihitung dengan yang lain. Karena ini dalam kurung, kita biarkan saja. Kita menghitung yang sini dulu. 7 dibagi 7, 1. 7 yang samping juga dibagi 7 sama dengan 1. Baru kemudian kita masukkan 2 kali 2 kali 1 dikali yang dalam kurung kita hitung 7 ditambah 28 berapa, Nak? 35, betul. Jadi ini harus dihitung dulu. 35. Kalau sudah seperti ini kita hitung satu persatu. 2 kali 22 berapa? 44. 44. 44 kali 1 berapa? 44. 44 kali 35 berapa? Silakan dihitung. Berapakah hasilnya? 44 dikali 35 apakah 540. Tolong Mbak Siva. Minta tolong Mbak Siva Solihah dibaca dong hasilnya. Hasilnya 1540. 1540. Coba kita cek ya. Oh iya, Miss Siwi juga. Apakah yang lain ngitung juga segitu? Iya. Alhamdulillah, berarti kalian proses perkaliannya sudah benar. Terakhir kesimpulan. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 1540. Ingat ya, Nak, karena di sini yang ditanyakan luas. Maka satuannya adalah persegi. Kalau luas satuannya persegi, cm persegi, kalau volume satuannya sentimeter kubik. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Paham napa mboten? Paham. Alhamdulillah. Paham. Seneng kalau kayak gini, kalau kalian paham itu, Nak. Oke, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Kita review dulu ya. Sebelum kita tutup, kita review dulu. Pertama kita belajar tentang volume bangun apa saja tadi? Volume bangun tabung. Volume bangun tabung. Ada yang masih ingat? Volume tabung apa? PR kuadrat T. R kuadrat. Kuadrat kali T, betul. Berikutnya kita belajar volume kerucut. Volume kerucut ternyata 3 kali dari 1/3 kali ngisi tabung, berarti 1/3 kali kali PR kuadrat kali T. Yang berikutnya adalah volume bola. Volume bola tadi 4 kali PR kuadrat bukan kali kuadrat. PR pangkat 3. Kalau bola 4/3 kali PR pangkat 3. Kalau terakhir luas permukaan
Tabung tadi apa? 2 pi Pi kali Kali R R kali S R plus T. R tambah dalam kurung RT R tambah T. dalam kurung R ditambah T. Jadi ya, dengan cara R ditambah T yang dikurung harus dihitung terlebih dahulu. Itu nggih? Oke, anak-anak, alhamdulillah untuk materi kita hari ini sudah selesai. Semoga semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini adalah ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang insya Allah selalu kita ingat, gitu ya. Kemudian silakan dibuka LK-nya masing-masing. LK hari ini tuh tanggal berapa, Nak? 16. Ini tanggal 16. Itu LK-nya ada 2 soal nggih. LK kerucut sama LK tabung. Nggih napa mboten? Silahkan dikerjakan dengan cara yang lengkap, cara yang runtut. Dikerjakan di situ komplit, besok waktunya mengumpulkan biar sudah enak gitu nggih. Oke, terima kasih anakku semua atas perhatiannya hari ini. Sebelum misi tutup, adakah yang mau ditanyakan? Lihat ada yang mau ditanyakan apa mboten? Dan Jelas. Jelas? Iya. Bener nggih? Sudah jelas nggih? ya jelas banget Miss. Alhamdulillah. Anak-anakku semua, berarti ini misi